Nah, yang kedua, bahwa kalau dulu Belanda selalu benar, Inlander selalu salah. Kalau sekarang penegak hukum selalu benar, hakim, jaksa, polisi nggak mungkin salah. Mereka keturunan rakyat selalu salah. Nah, inilah yang akan kita robah. Ini yang harus kita robah. Karena ini untuk kepentingan masyarakat yang adil yang pertama, makmur yang kedua. Kita nggak bisa gegabah, nggak bisa kita sembarangan. Kita harus melihat contoh ke negara-negara lain. Ternyata setelah kita lihat misalnya di Rusia, kita kaget sih. Yang kita anggap selama ini karena mereka sosialis komunis, di mana hak azazi orang itu dianggap tidak ada. Ternyata penghormatan terhadap hak azazi luar biasa. Contoh sederhana aja. Di kita orang jadi tersangka itu bisa bertahun-tahun, bahkan bisa sampai akhir hayat di kandung badan. Pak Tukul itu jadi tersangka mencuri katanya kan. Terus hatinya lana aja. 2 tahun jadi tersangka. Nah, kalau di sana nggak boleh lebih dari 2 bulan. Oh, harus ya. Kalau 2 bulan tidak terbukti, mereka harus dibebaskan. Mereka harus di SP3 kan. Mereka harus di SKP 2 kan. Kita enggak. Contoh sederhana lagi, masalah cybercrime. Kita lihat korbannya Ibu Prita. Kenapa bisa begitu? Karena kita nggak ada aturan undang-undangnya. Nah, apa nggak boleh kita melihat kepada undang-undang di negara lain yang sudah lebih maju dan lebih modern? Ya, setuju, saya setuju. Jadi kita nggak ada bicara soal santet. Soal santet ini kan hal yang seksi. Media tuh genit banget mempersoalkan ini. Seakan-akan kita pergi ke sana itu masalah santet. Masalah santet lebih jago orang kita. Saya bisa dukunin mbak sebelah ini. Mbak sebelah ini bisa. Kalau saya mampu tapi kan. Kalau saya nggak mampu, dia yang dukuni saya. Pencemaran nama baik pasal karet. Gimana di negeri orang? Apa ada itu? Ternyata di negeri komunis juga nggak ada itu pencemaran nama baik. Menghina presiden, silahkan aja. Nggak ada yang ditindak, dimasukin penjara, nggak ada. Nah, kenapa kita kok malah mundur ke belakang? Kita yang mengatakan kita negara Pancasilais, tapi kok baru salah ngomong sedikit aja sudah harus masuk penjara. Begitu kita sampai di sana, kita ketemu Ketua Mahkamah Agung, kita bicarakan. Kita ketemu parlemennya, Dumanya, kita bicarakan. Kita ketemu dengan Kejaksaan Agungnya, kita bicarakan. Kita ketemu dengan Kementerian Hukum dan HAM-nya, kita bicarakan. Bahkan dengan Persatuan Pelajar dan Mahasiswa di Rusia, kita adakan diskusi. Kembali kalau untuk Pak Nudirman ini. Menurut informasi selama 40 tahun pemerintah sudah berencana untuk membuat undang-undang tentang santet, tapi kenapa ini sudah lama tapi sampai sekarang belum terlaksana juga nih, monggo nih. Ya, sebetulnya kan aturan yang ada di KUHP itu bukan tentang santet, tapi masuk sebenarnya itu kepentingan umum, tapi seharusnya itu masuk di delik penipuan. Itu diatur di pasal 293 ayat 1 dan ayat 2. Sebenarnya yang dikatakan di situ itu adalah masalah delik penipuan. Artinya apa? Orang yang mengaku. Karena begini, kalau pidana itu mestinya delik material, nggak bisa delik formal. Tapi kalau perdata, oke, delik formal. Anda punya tanah, tunjukin ini sertifikat saya, Anda bisa menang. Tapi kalau di pidana harus delik material. Anda dituduh membunuh, mana buktinya orang yang terbunuh? Dia dibunuh misalnya dengan pistol, mana pistolnya? Sesuai nggak dengan pelurunya? Harus delik material, nggak bisa delik formal. Begitu juga dalam soal santet yang katanya itu sangat seksi untuk diberitakan. Itu sulit kita buktikan. Mana ada bisa dibuktikan ada paku di kepala bisa masuk tanpa luka, terus di dalam otak ini ada, itu dikirim oleh Nudirman Munir, kan nggak mungkin. Ya kan? Nah, jadi karena sulit dibuktikan, hampir di seluruh negara di dunia, termasuk negara yang merupakan kiblat hukum yang saya sebutkan tadi, itu nggak ada yang mengatur mengenai itu. Makanya kita nggak bicarakan soal santet. Begitu selesai acara, kita langsung ke bandara dan pulang ke tanah air. Wah, luar biasa. Jadi jangan dianggap kita, wah ini pergi pelesiran, nggak sempet pergi. Luar biasa. Kembali kalau untuk Pak Permadi nih, mungkin ingin menanggapi pendapat Pak Nudirman tadi, monggo. Ya, memang salah persepsi di kalangan masyarakat seakan-akan anggota DPR ini ingin studi banding tentang santet. Padahal yang studi bandingkan itu undang-undang tentang KUHP dan KUHAP.
Jadi santet itu hanya 2-3 pasal saja di dalam undang-undang itu. Padahal pasal selebihnya itu ada ribuan pasal. Jadi ini memang diekspos hal-hal yang sebenarnya kurang benar. Nah kemudian untuk mencari bukti tadi sebenarnya mudah. Kalau orang-orang intelektual mau mengakui santet, Ya, ya. seperti saya katakan tadi, ahli santet yang saya datangi tahu kok siapa yang membuat dan bisa ditanyakan. Bahkan kadang-kadang orang disuruh ngelihat dalam kukunya. Di kukunya ini ada gambar yang membuat santet kita, kelihatan jelas. Nah, hal-hal yang demikian itu memang harus dipelajari secara spesifik. Ya, ya. Nah, oleh karena itu saya minta kepada Pak Nudirman dan teman-teman DPR dalam membuat undang-undang itu jangan mengadopsi undang-undang barat, jangan mengambil alih pasal-pasal barat. Di Indonesia ini banyak kearifan lokal yang lebih unggul daripada undang-undang. Sebagai contoh ya, masalah santet dalam undang-undang Mojopahit itu sudah ada. Ada ya? Ada yang disebut santet, bagaimana pelakunya, bagaimana hukumannya, itu lengkap. Ambil saja dimasukkan dalam KUHP dengan revisi-revisi yang cukup. Yang kedua mengenai hukuman. Katakanlah di Indonesia ditangkap basah perselingkuhan. Lalu oleh hukum barat dia dihukum 10 tahun, katakanlah ya. Nah, di dalam penjara, peselingkuh yang paling dimusuhi oleh napi-napi karena dianggap penjahat rendahan yang brutal. Karena itu waktu saya di penjara, orang begitu diseksa oleh para napi. Tapi memang itulah hukuman seorang peselingkuh. Tapi kalau menurut kearifan lokal, sepasang peselingkuh ini diarak ke jalan dengan telanjang supaya malu tidak melakukan lagi. Dan sesudah itu dijatuhi hukuman, disuruh membuat jalan, katakanlah sepanjang 1 kilo, atau menanam pohon sebanyak 1.000 atau 2.000 pohon. Jadi ini kan pendidikan. Iya betul. Itu hukuman kearifan lokal. Nah kalau kita mengadopsi hukuman barat, kasihan pelaku yang dihukum tadi, diseksa habis-habisan. Diambil jalan tengah. Justru karena itu dalam undang-undang ini diatur nanti ada sanksinya bagi penegak hukum yang melanggar undang-undang. Nah, iya. Yang selama ini gerak, penegak hukum itu nggak mau dihukum kalau dia melanggar undang-undang. Seakan-akan dia itu adalah wakil. Jadi yang dipakai pemikiran abad ke-16, abad ke-14, bukan abad modern. Sedangkan kita lihat contoh di Rusia yang negaranya dianggap sosialis komunis. Di situ hakim, jaksa, polisi melawan undang-undang, melanggar undang-undang, hukum. Iya, betul. Tidak ada ampun. Luar. Pemirsa, care and share seperti apa lagi yang akan diberikan kepada pemirsa di rumah maupun studio? Jangan lupa tetap benar.